Yusuf Kala dukung Capres 2024 untuk kemakmuran Indonesia. Punya pengalaman, karena kalau tidak punya pengalaman juga punya tingkat kecerdasan, tingkat kemampuan yang cukup baik. Tidak perlu terlalu pintar, tapi tingkat intelektualnya baik. Ketiga, track record yang baik. Bagaimana Anies, bagaimana Prabowo, bagaimana Ganjar, bagaimana Puan, bagaimana seberapa jauh syarat ini bisa dipenuhi. Nah, indikasi ini menguat memang ketika mengerucut tiga tokoh ini, memang itu membuktikan bahwa memang pilihan publik sudah menguat pada figur atau sosok yang ditunjukkan oleh para capres ini gitu. Yang menarik di sini adalah memang tiga besar papan atas ini sudah menyedot hampir lebih dari 60% dari total elektabilitas secara keseluruhan. Sehingga apa? Distribusi yang tidak merata ini menyebabkan capres-capres di papan tengah itu akan sulit untuk bisa naik atau menyetarai di tiga besar atas gitu. Dan kalau Prabowo Subianto dan Anies Baswedan, tingkat elektabilitasnya belum mencapai angka psikologis minimal di angka 65%. Itu artinya apa? Nama-nama ini tidak bisa mengunci kemenangan. Oleh karena itu, posisi cawapres menjadi kunci. Jika ingin maju di Pilpres 2024, jangan lupa pilihlah cawapres yang bisa memberikan insentif politik elektoral. Secara signifikan tentu saja harus bisa meningkatkan elektabilitas dan bisa menjamin kemenangan. Mantan Wakil Presiden Yusuf Kala atau JK mengaku sudah memiliki nama untuk didukung di Pilpres 2024. JK menegaskan dukungannya akan diberikan kepada calon presiden dari Partai Golkar yakni Erlangga Hartarto yang saat ini menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Perekonomian. JK menilai ada alasan yang logis untuk mendukung sosok Erlangga menjadi capres, yakni alasan kemakmuran untuk Indonesia. Sering orang bertanya, "Bapak dukung siapa?" Sederhana saya jawab, saya dukung calon Pak Erlangga yang bisa membawa memimpin negeri ini menuju kemajuan, kemakmuran yang berkeadilan. Itu saja, tutur JK saat silaturahmi nasional Jenggala Center di Hotel JS Luansa, Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat malam 16 September 2022. JK yang juga Ketua Umum Dewan Masjid Indonesia atau DMI ini juga mengaku sempat ditanya siapa calon yang akan didukung untuk Pilpres 2024 dalam Rakernas DMI. Namun, ia mengaku tidak bisa memberikan arahan dalam Rakernas siapa yang akan didukung untuk Pilpres 2024. Menurutnya, seluruh nama kandidat yang muncul untuk Pilpres 2024 beragama Islam. Mantan Ketua Umum Golkar ini menegaskan jika seluruh kandidat calon seorang Muslim yang harus menjadi pedoman adalah soal kemakmuran Indonesia. Saya tidak bisa memberikan arahan karena semua yang disebut calon itu semua Islam, semua haji. Kita berpihak kemana, jadi tidak usah dipikirkan, cukup satu pedomannya. Anda pikir nilai yang bisa membawa negeri ini pada kemajuan yang berkeadilan, kemakmuran, kata dia. Dalam sambutannya, Yusuf Kala menegaskan salah satu nama calon kuat yang muncul sebagai capres dalam deretan nama kandidat calon adalah Erlangga Hartarto. JK menambahkan, calon pemimpin nantinya juga harus memiliki leadership yang baik, pengalaman yang baik, dan punya masa lalu yang baik. Tentu salah satu calon di sini Pak Erlangga, kata JK yang disambut tepuk tangan para peserta. Sementara Menko Perekonomian Erlangga Hartarto saat silaturahim nasional Jenggala Center membeberkan kabar gembira terkait pertumbuhan ekonomi nasional. Erlangga menuturkan prestasi perekonomian Indonesia masih mampu tumbuh impresif pada triwulan 2 2022 sebesar 5,44%. Padahal saat ini Indonesia masih dibayangi resiko ketidakpastian global. Bahkan capaian Indonesia ini lebih baik dibandingkan dengan negara lain yang mulai mengalami perlambatan ekonomi pada periode yang sama, seperti Amerika Serikat, Jerman, Prancis, Spanyol, Korea Selatan, dan Cina. Erlangga mengatakan neraca pembayaran Indonesia atau NPI pada triwulan 2 2022 juga mencatatkan surplus 2,4 miliar dolar Amerika setelah mengalami defisit 1,8 miliar dolar Amerika pada triwulan sebelumnya. Peningkatan kinerja NPI tersebut didukung surplus transaksi berjalan
yang meningkat dan perbaikan defisit transaksi modal dan finansial. Pada akhir Juli 2022, posisi cadangan devisa Indonesia tetap tinggi sebesar 132,2 miliar dolar Amerika. Tren inflasi berbagai negara di dunia mengalami kenaikan signifikan akibat krisis pangan dan energi. Amerika Serikat turun ke 8,3%, Uni Eropa 9%, Inggris 10%, dan Jerman 7,9%. Sedangkan Indonesia di bulan Juli 2022 masih 4,69%, tutur Menko Perekonomian. Ketua Umum Partai Golkar ini menambahkan kualitas pertumbuhan ekonomi Indonesia juga terus menunjukkan tren positif. Hal ini terlihat dari tingkat kemiskinan dan pengangguran yang menurun. Neraca perdagangan surplus 28 bulan berturut-turut, dan ini menunjukkan bahwa Indonesia dalam penanganan ekonominya berada dalam jalur yang tepat. Di bulan Agustus 2022, neraca perdagangan masih surplus di 5,76 miliar dolar Amerika dan sektor non-migas menjadi kunci utama, ujar Erlangga.